Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ala hadiniyah wa kuninatin sholihah. Al-Fatihah. Lihajatina wa bihajatikum min afai dunia wal akhirah. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anakku semuanya. Semoga pada pagi hari ini yang kita semuanya sedang menjalankan ibadah puasa, semoga diberi kesehatan, diberi kekuatan, supaya kita nanti melaksanakan puasa dapat berjalan dengan lancar tanpa ada hal suatu apapun. Ini untuk perdana ya, perdana kita pembelajaran on cam lewat daring, karena ya saya sendiri juga sedikit mengejar materi biar kalian nanti juga nggak ketinggalan materinya. Jadi tidak apa-apa, sesekali kita on cam juga. Oke, sebelumnya saya mau absen dulu. Kalau yang nanti saya panggil, yang perempuan ya silahkan dijawab hadirah, yang cowok ya silahkan dijawab hadir. Paham? Oke, yang pertama Alivia Cynthia. Hadirat. Nanti dok, wajahnya gak ketok. Alivia Cynthia. Hadirat. Alia Rosyada Putri. Hadirah. Amelia. Hadirah. Andini. Hadirah. Arga Gustian. Hadir. Chandra Regina Wahyu. Hadirah. Reksa Nilam. Hadirah. Dito iki wonge. Cobaan kamondo. Reksa Nilam. Safira Ida. Belum ada. Oke, sebelumnya gini. Di sini puasanya sudah ada yang mukel? Atau puasanya ada yang sudah batal? Yang cowok, tapi nek cewek saya enggak tanya. Cewek kan ada halangan yang lain. Gading masih aman, Le? Masih, Pak. Full, Pak. Masih, alhamdulillah. Yang lain ya masih aman ya? Aman sentosa, Pak. Mana, Pak? Oke, kemarin pembelajaran kita sudah bahas tentang yang namanya puasa, sudah selesai sampai yang wajib, yang sunnah. Nah, sekarang bukunya silahkan kalian dibuka. Bukunya dibuka, mesti rong sepak kabeh buku nih. Bukunya di dalam buku kalian di bagian bab makanan halal dan haram. Nah, di situ silahkan dibuka makanan bab berapa ya? Saya lupa. Agak akhir itu. Nah, bab makanan halal dan haram. Silahkan dibuka. Anak-anak semua, yang akan kita bahas nanti yaitu mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal serta menjauhi yang haram. Yang haram di sini adalah segala sesuatu yang nanti akan kita konsumsi. Nah, makanan halal dan haram di sini, aduh sobatnya, udahlah saya lagi masuk. Nah, segala sesuatu yang di sini nanti haram untuk dimakan, tapi juga halal untuk dikonsumsi. Nah, sebelumnya PPT saya kelihatan, nggih? Kalau tidak kurang kelihatan nanti bisa dibesarkan. Oke, yang pertama ini nanti kita bahas makanan dan halal dan haram. Nah, oke.
Dari gambarnya terlebih dahulu juga sudah kelihatan. Nah, sebelum kita bahas ke makanan halal dan haram, alangkah lebih baiknya kita juga tahu dulu, oh dasarnya kita mengkonsumsi makanan, oh yang baik itu apa, di dalam Al-Quran itu bagaimana, itu terdapat di dalam Quran surat Al-Ma'idah ayat 88. Nah, sebelum saya bacakan, saya pengen, Abdallah mana Abdallah? Baru masuk toh, telat. Ya, sukumannya membaca dalil. Ya, no. Abdallah silakan dibaca ini. Quran surat Al-Maidah ayat 88. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. Artinya sekalian, dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. oke, terima kasih. Di sini sudah dijelaskan di dalam Al-Quran sudah jelas ada kata halalan thayyibah, halal dan juga baik. Nah, terus makanan yang dapat dimakan yang berupa makanan halal itu ada apa saja toh? Nah, di sini yang pertama ada binatang ternak, jelas binatang ternak. Yang kedua semua hewan yang hidup di laut itu halal. Walaupun itu bertaring, itu tetap halal. Semua yang ada di laut itu halal. Terus yang ketiga, bangkai ikan dan belalang. Itu ikan ikan itu halal. Bangkainya, walaupun sudah jadi bangkai, walaupun ikannya sudah mati, asalkan yang makan itu tidak merasa jijik, itu boleh dimakan, hukumnya halal, sifatnya halal. Belalang juga sama. Misalkan orang yang memakan itu tidak jijik, itu juga halal. Oke. Nah, terus binatang ternak di sini jelas. Cuman binatang semua hewan yang ada hidup di laut. Nah, tadi kan saya menjelaskan yang bermasio bertaring ini tetap halal. Nah, contoh binatang yang tidak boleh itu kan salah satunya binatang yang bertaring. Masio itu diternakkan, nek bertaring ya tidak boleh, tetap tidak boleh. Yang di sini binatang ternak yang itu umum menurut mayoritas para ulama yang umumnya dimakan. Oke, lanjut. Nah, di sini binatang ternak yang boleh dimakan. Nah, ada kuda, ada kambing, ayam, sapi, kebo, keledai. Nah, ini binatang-binatang ternak yang boleh dimakan. Di sini ada sertifikat halal. Berarti ini boleh untuk dimakan. Oke, paham ya? Kita lanjut. Nah, semua hewan yang hidup di laut ini halal semua. Yo ikan, yo hiu, yo paus, yo udang, kepiting, tiram, apalagi cumi-cumi. Nah, itu boleh. Selama kayak misalkan kayak tiram, selama yang merasa memakannya itu tidak merasa jijik. Kalau sudah jijik, ya masih haram, masih halal, juga tetap tidak boleh. Jadinya jadi haram. Oke, lanjut. Bangkai ikan dan belalang. Nah, di sini bangkai ikan dan belalang. Belalang ini boleh. Terus bangkai ikan. Nah, kan kita juga sering ngerti ikan asap atau mungkin ikan diasinkan. Nah, itu boleh. Itu boleh. Semua bangkai ikan boleh. Oke, terus makanan yang tidak mendatangkan madorot. Tidak mendatangkan mara bahaya. Contoh makanannya, ketika kita makan terus kita malih mumet. Kok mumet? Kita malih masih
kita malih mendem. Nah, itu tidak boleh. Contoh lagi, makanan yang tidak mendatangkan madorot, tapi makanan yang mendatangkan madorot, akan tetapi ini makanan yang halal. Contoh, daging kambing atau gulai kambing atau sate kambing. Itu halal, boleh dimakan. Cuman bisa menjadi madorot. Loh, kok bisa menjadi madorot? Padahal kan kambing diternak dan boleh makan. Ketika diberikan kepada orang yang memiliki darah tinggi. Wong darah tinggi, duwe kolesterol, kok dikei sate gulai utawa daging kambing, ora kok membawa manfaat, tapi malah membawa penyakit. Nah, itu tidak boleh. Jadi hukumnya makanan memberikannya itu jadi mendatangkan madorot. Padahal makanannya halal, boleh dimakan. Cuman ya karena diberikan kepada wong duwe kolesterol, ya jadinya mendatangkan madorot. Wonge malih darah tinggi kolesterol kumat. Paham ya? Oke, terus ini makanan yang haram untuk dikonsumsi. Ini haram hukumnya untuk dikonsumsi. Makanan yang diharamkan untuk dikonsumsi. Nah, wujud atau zatnya haram, jelas. Wujudnya wis haram, terus zatnya ya haram. Salah satunya ya babi, anjing. Nah, itu wujud dan zatnya haram. Cara mengolahnya juga haram. Nah, ini hati-hati, cara mengolah. Cara mengolah di sini bukan kok diartikan sebagai masaknya tok loh ya. Dimulai dari proses awal penyembelihan. Nah, proses awal penyembelihan. Lek penyembelihannya wis gak bener, ini hati-hati. Bisa nanti jadi haram. Contoh gini. Tangan saya kelihatan? Tangan saya kelihatan? Nah, halo, tangan saya kelihatan ya? Mboten. Ini enggak jari. Kelihatan enggak? Tak kayaknya nge-lag. Nge-lag sinyalmu lagi. Oke, jari saya kelihatan. Ini contohnya gini. Misalkan jari saya ini, yang jari tangan saya ini, ya, dua jari ini. Dua jari ini. Nah, misalkan dua jari ini adalah hewan. Nah, tangan yang saya yang satunya ini adalah pisau. Nah, ketika proses penyembelihan ini, nah, kok ini sudah dibelah seret, belum selesai proses penyembelihan, ini lading yang kita pakai ini kok diangkat, terus prosesnya ini belum selesai, ini jadi bangkai. Masih yo ini halal, makanan halal. Contoh misalkan kita nyembelih ayam. Kita nyembelih ayam, gegek, belum selesai proses penyembelihannya, proses leher dari urat nadinya belum terpotong, pitike grojal-grojal, pitike mbrontak, kaget, yang belah kaget, diangkat ladingnya. Nah, ini sudah haram, sudah menjadi bangkai. Masih terus digegek ini sudah dikatakan haram karena belum selesai atau belum terputusnya urat nadi, ini sudah diangkat. Jadi sifatnya jadi haram, padahal halal, tapi bisa jadi haram. Nah, ini hati-hati. Nah, makanya kalau misalkan mau menyembelih hewan, pakai alat sembelih yang tajam. Jadi gak kok terus kekek di kayak menyiksa, sifatnya diwegek sifatnya menyiksa. Jadi bisa sekali langsung serut selesai. Terus misalkan gak tegen, misalkan ini sudah selesai, jangan langsung buru-buru diangkat. Oh, didelok sik, ditempel nih. Seret. Kalau saya biasanya setelah nyembelih ditempelkan dulu, darah ben ngalir sambil karo didelok. Oh, urat nadinya wis putus apa urung. Lah lek belum putus, selama ini belum diangkat masih bisa diteruskan, belum dikatakan menjadi bangkai. Semua makanan yang mendatangkan madorot. Nah, itu nggak boleh ya tadi. Next. Nah, ini
Di dalam Quran surat Al-Maidah, nah, ini juga sudah dijelaskan wujud atau zatnya haram. Nah, ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bihi wal munqaniqatu wal mawqudatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akala sabu illa ma dakkaitum wa ma dhubiha 'alan nusub. Ini hurrimat 'alaikumul maitatu. Pertama, maitatu wadamu walahmul khinzir. Nah, wa ma uhilla li ghairillah wal munqaniqatu wal mauqudatu wal mutaraddiyatu ila akhirih sampai terakhir. Wujud dan zatnya haram. Apa saja sih wujud dan zatnya haram? Nah, yang pertama adalah bangkai. Jelas. Masih hewan ternak kecuali belalang dan ikan itu sifatnya jadi haram. Bangkai kayak wis mati, misalkan pitik ning kandang wis mati suwi, belum dibeleh, iku ya wis jadi bangkai, tidak boleh dimakan. Masih hukum awalnya ayam, nah itu hewan ternak boleh dimakan karena tidak disembelih sudah jadi bangkai. Terus darah. Nah, ini hati-hati untuk yang cowok. Hati-hati untuk yang cowok yang sering ngopi atau sering di angkringan. Ini hati-hati. Di angkringan saya khususnya di Ponorogo, saya masih sering menjumpai ini. Olahan berupa darah, didih. Ngerti didih? Nah, didih itu berasal dari darah. Mbuh sangka darah ayam atau darah sapi. Itu hukumnya haram, tidak boleh. Kalau misalkan kalian ke angkringan kok ndak cermat, didih itu bentuknya hampir mirip koyo ati, lek nggak ngono tahu bacem. Nah, meh koyo ati, lek gak gitu koyo tahu bacem. Nah, makanya hati-hati. Saya biasanya kok ini kok rodok mencurigakan, saya tanya dulu. Iki didih apa tahu bacem apa ati? Nah, lek tahu bacem atau ati ya saya makan, lek didih jangan dimakan. Hukumnya haram. Ya memang kok katanya orang yang pernah makan itu rasanya enak katanya, tapi saya tidak percaya. Saya tidak percaya karena haram, semua haram itu tidak boleh. Nah, itu hati-hati, ya le, sing biasanya sering nangkringan, didelok, hati-hati. Nah, tadi darah, hati-hati ketika diangkringan. Masih sering saya jumpai, masih sering sekali saya jumpai. Itu. Terus yang selanjutnya daging babi, ini juga tidak boleh. Walaupun kata teman saya yang umat Kristiani, ya katanya gue ya enak, jari ini saya juga tidak percaya. Katanya teman saya yang umat Kristiani, ya katanya enak, tapi saya juga tidak percaya. Dari sini mereka daging babi itu enak, cuman di dalam Islam daging babi itu tidak boleh karena mengandung zat yang berbahaya berupa cacing pita. Yang di situ kalau misalkan sudah menjelar neng tubuh, ya bisa berakibat tidak baik pada tubuh. Nah, itu paham ya? Daging babi itu juga tidak boleh. Biasanya sering jadi olehan itu kan kalau di Bali itu sering. Kalau mungkin nanti kalian sudah SMA biasanya study tour itu di Bali. Nah, nanti mesti ketika kalian menjumpai tempat makan di Bali itu biasanya sering jual itu daging babi guling. Daging babi guling. Ya sedelok tok tapi ya gak usah mampir tuku. Nah, itu daging kriuk, Pak. Gimana? Tas kriuk. Oh, tas kriuk. Ya tas kriuknya jangan daging babi. Bebek masih ada, ayam masih ada, daging kambing ya masih ada. Tas kriuk ya bensin seneng daging babi. Ya.
Ya memang banyak sekali food vlogger yang non muslim itu tes group pakai daging babi. Ngono ya videonya pas poso sisan. Oke, lanjut ya. Daging hewan yang disembelih selain dengan nama Allah. Nah, tidak dengan nama Allah, berarti tidak mengucap bismillah. Makanya ketika sebelum kita menyembelih hewan, disunahkan itu menghadap kiblat. Disunahkan menghadap kiblat, terus sebelum menyembelih diusahakan membaca bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim, baru disembelih. Sampai putus urat nadinya. Terus kalau misalkan ada pertanyaan gini, tidak sengaja ngirisnya itu kebanteran sampai lehernya putus. Nah, gimana itu? Halal apa haram jadinya? Saya pengen tanya kok nyembelih tapi sampai putus. Saya pengen tanya ke siapa ya? Alia mana Alia? Halo Alia. Haram. Alia jawabannya gimana? Haram, Pak. Oh, Alia haram. Oke, saya pengen cari jawaban yang lain lagi. Mutia Lorenza. Halo, Mutia Lorenza. Kemana? Ya. Yeah. Oh, Hasif. Mana Hasif? Hasif. Haram, Pak. Haram, ojo rame. Hasif juga haram. Oke, satu lagi yang cowok. Muhammad Al-Farizal. Halo Muhammad Al-Farizal. Haram. Berarti tiga-tiganya menjawab haram. Oke, saya luruskan. Ketika menyembelih hewan sudah terputus urat nadinya, terus gak sengaja sampai putus gulunya, itu jadi halal apa haram? Masih boleh dimakan, cuman hukumnya menjadi bukan kok halal atau haram, tapi menjadi makruh. Ngerti makruh? Boleh, lek dimakan ya ndak apa-apa, dimakan ndak apa-apa, ya masih tetap halal, boleh untuk dimakan. Tapi lek misalkan tidak dimakan, ya malah lebih baik. Makanya ya rodok hati-hati. Tetap boleh, bukan haram, tetap halal, cuman sifatnya jadi makruh. Tetap boleh dimakan, tetap halal, cuman jadi makruh. Makanya kalau menyembelih hewan cukup terputus 2 urat nadinya saja. Ojo sampai kebablasan sampai cepot. Nah nanti lek wis mati tenanan baru dicepot, gak apa-apa. Paham ya? Sampai sini paham nggih? Oke. Minuman yang haram. Ini minuman yang haram di sini adalah minuman yang memabukkan, jelas memabukkan. Jadi singgarai mendem itu ya haram. Nah, terus sifatnya najis. Nah, didapatkan dengan cara yang batil dan diolah dengan cara yang haram. Tidak boleh. Coroni tukuni nyolong. Nah, itu juga boleh. Masih halal. Contohnya, nah ini. Ada bir, ada tuak. Tuak itu sejenis ciu. Nah, ada bintang, lah ini bintang. Terus ada yang tidak baik, ya, diolah dengan cara minuman yang tidak baik. Cuma di sini hati-hati. Nah, ini ada bintang. Ada bir bintang. Nah, kita menemui di supermarket merek bintang ini. Di situ yang kaleng, yang di situ kaleng ada yang mengatakan zero alkohol. Cuman saya juga tidak percaya. Jadi mending tidak usah beli. Mending beli yang lain. Misalkan mau minum yang kaleng, ya yang lain. Yang kaleng itu yang agak bersoda itu taps, itu masih boleh, masih aman.
Atau mungkin larutan lah malah lebih enak. Atau mungkin minuman yang lain. Kalau yang jahe biasanya new green tea yang yogurt itu ya juga enak. Atau cimori ya masih enak. Mending yang itu. Tua itu enggak boleh. Tua, arak Bali itu enggak boleh. Arjo, arak Jowo. Nah itu enggak boleh. Karena minuman-minuman yang sifatnya fermentasi, cuman fermentasinya itu yang memabukkan, itu juga enggak boleh. Kayak arak Jowo itu fermentasi dari tape. Nah, kalau diminumnya sedikit, kalau misalkan fermentasi tapenya, tape kalau dimakan, nah, tape itu kan sudah fermentasi lah. Kalau dibuat minuman, nah itu kan nanti lama-kelamaan banyak porsinya, itu jadi apa namanya, jadi banyak. Kok jadi banyak, jadi sifatnya jadi memabukkan. Paham ya sampai sini ya? Oke, yang selanjutnya adalah sudah, syukron, thank you, gracias, arigato, dan juga terima kasih. Oke, itu tadi pembelajaran kita terkait tentang mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal serta menjauhi yang haram. Nah, ada pertanyaan mungkin? Kalau ada, tanya makanya mumpung. Tanya. Oke, pesan saya gini, sebelum saya akhiri pembelajaran saya, mumpung ini bulan puasa, dimanfaatkan dengan baik, ojo sampai posone mukel, khususnya sing lanang. Dieling-eling, ojo sampai posone mukel. Karena bulan puasa itu cuma datang 1 tahun sekali, belum tentu kita nanti tahun depan juga masih bisa ketemu di bulan Ramadan. Jadi ojo sampai sing cowok khususnya melewatkan puasa Ramadan. Dan sebelum saya akhiri, semoga pembelajaran kita pagi hari ini, ilmu yang kita dapatkan hari ini, semoga dicatat oleh malaikat, dijadikan amal perbuatan yang baik, dan mendapatkan nanti sebagai pahala kita, tambahan pahala kita ketika nanti dihisab oleh Allah. Amin Allahumma. Amin. Amin. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhiron, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.